Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Ramadan Jatiko dengan NIM 2105121402. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Untuk apa saja yang bakal saya bahas, yakni apa itu jaringan komputer, terus jenis-jenis jaringan, terus topologi jaringan, dan juga pembagian jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar bisa mencapai tujuannya pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan. Jaringan sendiri terbagi menjadi dua, yakni jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Untuk jaringan terpusat sendiri, yakni jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Untuk jaringan terdistribusi sendiri ialah hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama ialah berdasarkan cakupan. Yang pertama ialah personal area network, jaringan komunikasi satu perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Personal area network juga bisa disebut dengan jaringan area pribadi. PAN merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, telepon, ponsel, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data, maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. PAN sendiri memiliki contoh yakni Bluetooth. Untuk LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran, di sebuah gedung, atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Secara garis besar, LAN terdapat dua jenis jaringan, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client-server. Untuk contoh LAN sendiri, yakni jaringan LAN di sekolah. Untuk selanjutnya yakni MAN atau Metropolitan Area Network. Biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, yakni jaringan bank di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya. Contohnya ialah jaringan MAN pada bank antar kota. Kantor bank di Jakarta bisa berhubungan dengan kantor bank di Tangerang maupun di Bogor. Untuk WAN sendiri atau Wide Area Network adalah jaringan yang lingkupnya biasanya menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Sebagai contoh, keseluruhan jaringan Bank Mandiri yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara-negara lain. WAN mencakup daerah geografis yang luas,
dan sering kali mencakup sebuah negara atau benua. Dengan contoh yakni kantor bank di Jakarta terhubung dengan satelit dan bisa berkomunikasi dengan kantor bank yang ada di Singapura. Untuk berdasarkan akses terbagi menjadi dua, yakni internet dan juga intranet. Pengertian dari internet sendiri yakni jaringan global dengan jutaan perangkat yang telah saling terhubung. Konsep dari internet sendiri yakni siapa saja bisa mengakses internet dengan menggunakan perangkat yang terhubung pada jaringan internet, seperti menggunakan laptop, komputer, ponsel. Internet sendiri tidak mempunyai server pusat untuk mengontrol. Sedangkan untuk intranet ialah jaringan yang menggunakan ruang lingkup sempit. Lebih tepatnya bahwa intranet lebih privat daripada internet. Sistem ini diciptakan untuk membuat lingkup digital pada perusahaan untuk lebih fokus dalam melakukan tugas dokumen, proyek, alat percakapan, dan semua kinerja para karyawannya. Intranet adalah portal dalam menyediakan akses data yang dibutuhkan oleh karyawan. Jaringan ini dilindungi oleh firewall dan password yang hanya dapat diakses oleh karyawan atau perusahaan tersebut. Contoh dari penggunaan intranet ialah pada jaringan internet pemerintahan, internal produksi yang digunakan untuk koordinasi dan internal dalam suatu organisasi. Kelebihan dan kekurangan dari internet yakni kecepatan di dalam mengakses sejumlah informasi, biaya akses dari internet lebih murah, luas jangkauan yang dimiliki internet. Kekurangan dari internet sendiri ialah informasi yang beredar tidak semuanya memiliki manfaat, tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kejahatan-kejahatan atau cybercrime banyak muncul di internet. Internet juga bisa membawa sejumlah virus dan juga malware. Kelebihan dan juga kekurangan dari intranet. Produktivitas kerja pada jaringan intranet bisa lebih singkat, bisa lebih meningkat. Waktu yang digunakan untuk berkomunikasi lewat intranet bisa lebih baik. Komunikasi menggunakan intranet bisa lebih lancar. Kekurangan dari intranet, informasi yang tidak sesuai, yang salah serta tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kedua, untuk bisa menggunakan jaringan intranet diperlukan adanya pelatihan khusus karena pengoperasiannya yang berbeda dari internet. Ada kemudian terjadinya overload pada bagian data disebabkan oleh proses pengiriman data antar pengguna yang terlalu besar ataupun tidak terkontrol. Untuk berdasarkan cara pembangunan ada dua, yakni ad hoc dan juga infrastruktur. Untuk ad hoc sendiri, yakni implementasi jaringan wireless terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lainnya. Untuk kekurangan dari ad hoc sendiri, yakni hanya untuk jarak dekat, keterbatasan keamanan jaringan wireless yang dapat digunakan, sinyal mudah terganggu. Untuk kelebihan sendiri, yakni konfigurasi yang tidak rumit dan mudah dipraktekkan, praktis, dan tak perlu membeli perangkat tambahan lain seperti access point sehingga menghemat uang. Untuk infrastruktur sendiri, memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user ke end user lainnya. Topologi jaringan adalah suatu metode yang menghubungkan dua komputer lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Topologi mesh merupakan metode menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Topologi star yakni merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan.
Topologi bus adalah metode menghubungkan antara komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk topologi ring, yang merupakan metode menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Untuk tree topologi merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub, utama dan sekunder. Hybrid topologi merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengkombinasikan beberapa jenis topologi jaringan, misal topologi ring dan juga star. Pembagian jaringan, penggunaan kabel, jaringan berkabel atau wired network. Sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel atau wireless network adalah komunikasi antar sistem tanpa menggunakan kabel jaringan. Jaringan nirkabel sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak dekat beberapa meter memakai alat pemancar Bluetooth maupun pada jarak jauh lewat satelit. Contoh dari jaringan nirkabel ini adalah Wi-Fi, untuk pembagian jaringan berdasarkan siarannya yakni unicast, yakni berkonsep dengan point to point atau one to one. Jadi paket yang dikirim hanya akan diterima oleh satu host. Untuk yang kedua ialah multicast dengan konsep one to many. Untuk multicast sendiri berjalan pada protokol live streaming, radio online, dan lain-lain. Untuk broadcast, yakni berkonsep dengan one to everyone. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.